Angsa-angsa ajaib. Dahulu kala, ada pasangan suami istri yang memiliki seorang putri dan seorang putra yang masih kecil. Nah, ibu dan ayah akan pergi ke pasar, jadi jagalah adikmu. Jangan pergi terlalu jauh dari rumah, jadilah gadis yang baik, dan kami akan membelikanmu syal yang bagus. Ayah dan ibu berangkat, dan gadis itu ditinggalkan sendirian dengan saudara laki-lakinya. Segera dia lupa semua tentang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Sementara adik laki-lakinya duduk sendirian di rerumputan di bawah jendela. Gadis itu lari ke jalan, bermain dan bersenang-senang. Kemudian, angsa ajaib terbang ke bawah dan merenggut bocah laki-laki itu dan membawanya dengan sayap mereka. Ketika putri pulang, adiknya tidak ada di sana. Dia berlari ke sana kemari namun adiknya tidak ada. Dia bergegas ke ladang dan tepat pada waktunya untuk melihat angsa ajaib terbang menjauh menuju hutan yang gelap. Dia menyadari bahwa mereka telah membawa adiknya. Angsa-angsa terkenal suka bermain trik dan membawa pergi anak-anak kecil. Gadis itu berlari mengejar mereka. Dia berlari dan dia menemukan sebuah oven. Gadis itu berkata, "Oven kecil, beritahu saya di mana angsa ajaib itu terbang." Oven menjawab, "Makan salah satu pai tepung gandum saya, dan saya akan memberitahu Anda." "Mengapa saya harus makan salah satu pai Anda? Saya bahkan tidak makan pai gandum yang kami punya di rumah." Lalu Oven tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu berlari dan sampai di sebuah pohon apel. Gadis itu berkata, "Pohon apel, beritahu saya di mana angsa ajaib terbang." Pohon apel menjawab, "Makan salah satu apel liar saya, dan saya akan memberitahu Anda." Si gadis menjawab, "Tapi saya bahkan tidak makan apel dari kebun di rumah." Lalu, pohon apel pun diam. Gadis itu berlari dan menemukan sungai susu yang mengalir melalui tepiannya, dan si gadis bertanya kepada sungai, "Kemana angsa ajaib itu terbang?" Lalu sungai menjawab, "Makan puding susu dan madu sederhana saya, dan saya akan memberitahu Anda." Kemudian si gadis menjawab, "Tapi, aku bahkan tidak makan puding yang kami punya di rumah." Lalu sungai tidak mengatakan apa-apa. Untuk waktu yang lama, gadis itu berlari melintasi ladang dan hutan. Hari semakin larut, dan sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan selain pulang. Tapi, kemudian dia sampai di sebuah rumah aneh yang berdiri di atas kaki kalkun. Tepat di atas jendela ada seekor kalkun. Dia berjalan mengelilinginya, dan kemudian masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, nenek penyihir tua sedang memintal Rami. Adik perempuan itu sedang duduk di bangku, sedang bermain dengan apel perak. Lalu gadis itu berkata, "Halo nenek tua." "Halo gadis kecil, apa yang membawamu ke sini?" kata si nenek. "Aku sudah berjalan sepanjang hari melewati hutan dan rawa-rawa hingga bajuku robek, dan aku ingin hangat kembali," kata si gadis. Nenek penyihir itu memberinya poros lalu pergi. Gadis itu mulai memintal Rami. Lalu tiba-tiba seekor tikus berlari keluar dari arah kompor. Tikus berkata, gadis kecil, beri aku bubur dan aku akan memberitahumu sesuatu yang menarik." Gadis itu memberi tikus itu bubur, dan tikus berkata, "Nenek penyihir tua itu telah pergi untuk memanaskan air. Dia akan memasakmu dan mengukusmu, lalu memasukkanmu ke dalam oven, di mana kamu akan dipanggang, dan kemudian dimakan, dan setelah itu, dia akan bermain dengan tulangmu." Gadis itu ketakutan dan mulai menangis, tetapi tikus itu berkata, "Jangan tinggal di sini, tapi bawa adik laki-lakimu dan lari, aku akan memintal Rami untukmu." Gadis itu memegang tangan adiknya dan segera lari. Nenek penyihir tua datang ke jendela dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu mencoba untuk pergi dari sini?" Tikus menjawab, "Iya, dia sedang mencoba untuk kabur nenek." Nenek penyihir tua baru saja selesai memanaskan air dan berniat kembali untuk mengambil gadis itu. Tetapi menemukan gubuk itu kosong, lalu nenek penyihir tua itu berteriak, "Terbang angsa ajaib, angsa, terbang!"
bawakan aku saudara laki-laki dan perempuan itu." Anak-anak lari ke arah sungai susu, angsa ajaib pun datang mendekat, lebih dekat, dan menjadi lebih dekat. Si gadis berkata, "Sungai, tolong sembunyikan kami." Lalu sungai menjawab, "Makan puding madu sederhana saya." Lalu gadis itu makan beberapa dan berkata terima kasih. Lalu sungai menyembunyikan anak laki-laki dan perempuan itu di bawah tepi sungai madu. Dan angsa-angsa ajaib tidak melihat mereka, lalu terbang melewatinya. Anak-anak terus berlari, tetapi angsa ajaib telah kembali, dan angsa-angsa itu akan melihat mereka. Si gadis kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Lalu gadis itu melihat pohon apel. "Pohon apel, tolong sembunyikan kami, tolong," kata si gadis. Pohon apel menjawab, "Makan salah satu apel liar saya." Kemudian gadis itu dengan cepat makan sebuah apel dan berkata terima kasih. Lalu pohon apel itu merentangkan cabang-cabangnya yang ditutupi daun dan menyembunyikan anak-anak itu. Kemudian angsa ajaib tidak melihat mereka lalu terbang melewatinya. Anak-anak berlari lagi, mereka berlari dan berlari, sampai tidak jauh lagi. Tetapi angsa ajaib telah melihat mereka dan tertawa kegirangan, menyapu ke bawah dengan sayap mengepak, dan hendak merenggut anak laki-laki itu dari saudara perempuannya. "Oven, tolong sembunyikan kami." Oven menjawab, "Makan salah satu pai saya." Kemudian gadis itu dengan cepat memakan pai, lalu dia dan adik laki-lakinya masuk ke dalam oven dengan selamat. Angsa ajaib berkicau di atas kepala, memanggil mereka dengan marah, tetapi akhirnya menyerah. Kemudian terbang kembali ke nenek sihir tua. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepada oven dan berlari pulang bersama adiknya, di mana ibu dan ayah mereka sedang mencari mereka.